hormati, narasumber Weekly Talk pada pagi hari ini ada Pak Christian Agung Prasetyo, Kaprodi Diploma 3 PBP Penilai. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Pak Ambang Anis Yudanto, Kepala Unit Perpustakaan. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya yang kami hormati Pak Nur Arif Nugraha, dosen Prodi Diploma 3 Pajak, serta Bu Rima Rizkina, Pustakawan PKN STAN. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Tasya. Serta Bapak Ibu Kepala Unit Satuan Kaprodi, Bapak Ibu dosen PKN STAN, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari yang berbahagia dan insya Allah cerah ini, kita dapat menyelenggarakan kembali Weekly Talk edisi ke-44 yang pastinya bakal sangat menarik nih. Karena biasanya narasumber Weekly Talk itu hanya seorang dua orang. Di kesempatan kali ini kami mengundang 4 orang hebat dan luar biasa untuk bisa sharing sama kita semua. Jadi nggak sabar kan Bapak Ibu? Pelayang pandang menatap awan, menanti sunset di Pulau Raja Ampat. Selamat datang Bapak Ibu yang rupawan di Weekly Talk edisi ke-44. Weekly Talk edisi ke-44 kali ini kita akan sama-sama mendengar dan menyaksikan knowledge sharing yang bertemakan Ternitin Siapa Takut oleh para ahlinya. Di sini ada Pak Agung, Pak Ambang, Pak Nur Arif, dan Ibu Rima. Salam Bapak Ibu, saya Tasya dari P3M yang insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baiklah, sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, di mana acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala P3M. Selanjutnya kita akan menuju ke inti acara dan acara akan ditutup dengan penutup. Sebelum masuk ke acara yang pertama, agar Weekly Talk hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang pertama, kami persilahkan Ibu Kapus, Ibu Diah, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bu Diah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya untuk kesempatannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat di sini, Pak Christian Agung Prasetyo, Pak Ambang Aris Yudanto, Mbak Rima Rizkina, dan juga moderator kita hari ini Pak Nur Arif Nugraha. Yang saya hormati juga Ketua Prodi, Ses Prodi, Kepala Lab, Kanit, Kasubag, ya, dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir, dan saya lihat di sini juga banyak teman-teman dari Tendik, ya, dan juga barangkali teman-teman mahasiswa yang ikut bergabung di acara Weekly Talk ke-44. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik yang berhalangan hadir untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Pertama-tama adalah kami mengapresiasi kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu dan Mbak Rima, ya, dan Mbak Rima. Ini Pak Kap, ya, ini merupakan apa ya, kalau kita bilang itu partner yang sangat baik gitu ya. Apapun yang kami perlukan itu Pak Kap itu selalu ready gitu ya, selalu bukan si matupang loh Pak ya kan gitu ya, tapi beliau selalu bersedia, available kan gitu ya. Apapun yang kami minta kan gitu ya. Baik, ini mengapresiasi Pak Kap. Nanti Pak Ambang juga begitu juga ya, Pak Nur Arif ya, nanti sebelum pergi belum caw kan gitu. Dan ini juga nggak apa-apa ya Mbak Rima ya, nanti kita berbagi tentang apa itu Turnitin kan gitu ya, atau mungkin sebenarnya uji kesamaan ya, similarity gitu. Baik ya Bapak Ibu semuanya, ajang Weekly Talk itu adalah sebenarnya sebagai ajang untuk saling sharing ya Bapak Ibu. Di sini kami membuka kesempatan tidak hanya kepada dosen, tetapi juga teman-teman dari Civitas Akademika.
Apakah itu dari teman-teman yang dari tenaga kependidikan di lingkungan PKN STAN yang bukan dosen, maksud saya, ataupun nanti juga bisa kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu atau mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada sesuatu yang ingin di sharing gitu ya dalam kesempatan kali ini. Terus kemudian tentang Turnitin ya Bapak Ibu ya, ini merupakan ide yang menarik ya. Terima kasih kepada tim P3M untuk kali ini ya, Direktur Weekly Talk. Kami mengangkat direktur ya, ada direktur ya di P3M ya, yaitu Mbak Magi dan juga Pak Habibi sebagai konsultan Yahud ya untuk Weekly Talk. Dan juga MC kebanggaan dalam hal ini adalah Tasya Pramasela. Ini adalah MC kalau kita bilang apa Tasya ya, juara bertahan ya kalau itu ya. Dan juga ada juara kondangnya adalah Mbak Galuh. Nah, itu istilah-istilah kami di P3M Bapak Ibu ya, karena seringnya Weekly Talk ini adalah merupakan acara pekanan. Nah, dari kegiatan Weekly Talk pagi hari ini ya Bapak Ibu, yang mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mendapatkan wawasan dan juga pencerahan mengenai apa sih sebenarnya Turnitin itu. Kemudian yang terpenting itu adalah manfaatnya yang barangkali apa ya, sebelum-sebelumnya itu kita menganggap Turnitin itu sebagai momok. Padahal ya saya setuju dengan pendapat Pak Kap ya di beberapa kesempatan sebelumnya di waktu itu adalah merupakan sebagai upaya untuk perbaikan tulisan. Karena kalau misalnya Turnitinnya itu terindikasi banyak kesamaan kan gitu ya dengan tulisan-tulisan yang barangkali terdeteksi kan gitu ya. Nah, di situ nanti sebenarnya kelihatan ya Anda kopasnya banyak banget kan gitu. Padahal mungkin sebagai karya tulis ilmiah Bapak Ibu ya, yang namanya orisinalitas kan gitu ya, tulisan kita. Ya paling tidak tulisan ya, susunan kalimat ataupun ide-ide kan gitu ya. Itu paling tidak itu ya memang lebih banyak dari pemikiran kita sendiri. Bukan dari menyunting ataupun mengcopy paste dari tempat yang lain. Nah, dalam acara kali ini ya nanti kemarin diusulkan untuk dibuka secara luas ya, tidak hanya untuk dosen tetapi juga untuk teman-teman sivitas akademika. Ini harapannya adalah menjadi pemahaman kita bersama. Kenapa dalam setiap karya tulis ilmiah sebagaimana yang telah ditampung dalam peraturan perKTI-an ya di PKN STAN yang sudah digagas oleh teman-teman SPM, itu sudah ada aturan mengenai berapa tingkat kesamaan yang harus dipenuhi oleh setiap KTI di lingkungan PKN STAN. Nah, mudah-mudahan dari acara Weekly Talk ini nanti Bapak Ibu ya memperbaiki pemahaman kita bersama dan mengenai manfaat Turnitin juga nanti teknisnya ya, karena di sini nanti ada Mbak Rima yang biasa mengerjakan Turnitin ya Mbak ya di perpustakaan. Terima kasih Mbak Ira, Mbak Rima, dan juga nanti ada Pak Ambang juga ya. Nah, kalau Pak Agung nanti barangkali berarti menjadi apa Pak? Sini Pak. Ya, menjadi pengarah gaya kan gitu ya Pak ya, dan juga pengarah substansi. Provokator. Ya. Dan Pak, oh provokator nggak enak kalau nggak itu. Kalau Pak Nur Arif Nugraha nanti sebagai apa? Sebagai kompor kan gitu ya. Oh navigator ya Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Tasya biasa ya kita berpantun ria kalau di P3M ya. Di sini saya sebut nama salah satu kolega saya ya. Pak Oke suka Tintin ya, saking sukanya sebagai fans berat. Weekly Talk kali ini kita membahas Turnitin ya, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti Weekly Talk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah atas sambutan sekaligus telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu knowledge sharing tentang Turnitin yang akan disampaikan oleh para narasumber hebat kita, yaitu Pak Agung, Pak Ambang, Pak Arif, dan Ibu Rima, yang sepertinya juga sudah tidak sabar nih untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan langsung dipandu juga oleh Pak Agung selaku moderator. Ya, Bapak, tanpa berlama-lama, tanam-tanam jagung di Jember, mampir ke Kediri, beli asinan. Kepada Pak Agung dan Bapak Ibu narasumber, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi lagi, selamat pagi Tasya. Ya, makasih Tasya. Wah, ini saya nggak bisa pantun-pantun nih, wah bahaya nih urusannya kalau di P3M ini harus berpantun-pantun. Tapi nggak apa-apa ya, saya nggak usah pakai pantun.
malah memalukan nanti. Matur nuwun Tasya kesempatannya, matur nuwun Bu Diah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan Turnitin sebagai sesuatu yang sebetulnya bukan monster kali ya, kalau saya bilang sih begitu. Kita ada Pak Ambang, Bu Rima, dan Pak Nur Arif. Nah, ini kan kemarin saya dapat info dari Pak Ambang, kalau Bu Rima akan mempresentasikan sesuatu. Nah, itu. Bu Rima, monggo Bu Rima, waktu dan tempat saya persilakan. Bu Rima nih ya, pustakawan kita nih, Bu Rima nih. Silakan Bu Rima. Oke, Pak. Terima kasih Pak Agung, mohon izin. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak ada PowerPoint ya, hanya coba sharing saja selama ini yang dilakukan oleh perpustakaan dalam melakukan pengecekan karya tulis ilmiah di Civitas Akademika dengan menggunakan Turnitin. Ya, mohon izin. Ini terima kasih sebelumnya karena saya sudah diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan Turnitin yang materinya sangat menarik dan memang lagi panas-panasnya di sini, Pak Ibu. Terutama di perpustakaan karena kami juga selama ini sedang melakukan pengecekan, terutama untuk karya tulis tugas akhir KTTA kemarin, baru saja kami selesaikan untuk pengecekan itu. Sebenarnya memang kalau kami lihat ya dari perpustakaan sendiri, Turnitin menjadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dia, Pak Agung, kalau suatu momok yang agak mengerikan ya, terutama buat mahasiswa juga nih kalau kami lihat, mereka concern sekali dengan hasil Turnitin ini, dan mereka sepertinya sangat takut hasilnya akan mempengaruhi nilai KTTA mereka seperti itu. Padahal Turnitin itu sendiri kan sebagai tools untuk melihat kesamaan ya, Bapak Ibu, melihat kesamaan teks yang diambil dari sumber-sumber di internet gitu ya, sumber di internet, jurnal atau publikasi yang sudah tersebar di internet, dan juga yang ada di database Turnitin itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya Turnitin itu sendiri bukan menjadi sebagai judgement kalau itu tuh plagiat gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu di sini. Jadinya sebenarnya ya betul, jujurnya tidak perlu takut gitu dengan Turnitin. Itu hanya kita mau melihat kesamaan dan kesamaan yang dia sadur gitu ya, sumber referensinya ada di mana gitu. Kalau menurut saya ya, ini dari sisi teknisnya ya, di perpustakaan untuk penggunaan Turnitin itu sendiri sangat simple dan sangat memudahkan ya, terutama nanti buat Bapak Ibu dosen. Di sini kalau di perpustakaan, settingan di Turnitin itu menurut kami sangat fleksibel, jadi bisa kita atur dan dia tidak saklek gitu, harus ini gitu, bisa kita atur, kita exclude yang sesuai dengan yang mau kita cari gitu ya. Kemudian dari pihak Turnitin, mohon maaf sebelumnya, ini bukan untuk mempromosikan suatu produk atau mengunggulkan suatu produk gitu ya Bapak Ibu, tapi kami memang merasa terbantu gitu kalau misalkan ada permasalahan, ada kesulitan dalam pengecekan Turnitin ini, itu biasanya kami dibantu oleh pihak Turnitin gitu. Jadi mereka siap membantu untuk permasalahan yang terjadi. Selama ini yang kami rasakan seperti itu, tapi tetap saja ada kelemahan ya di aplikasi Turnitin itu sendiri gitu. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum tahu dan adik-adik mahasiswa mungkin yang ada di sini, kalau kita mau uji Turnitin itu tidak perlu semuanya ya, hanya kalau misal KTTA dan skripsi itu bab 1 sampai bab 4 atau bab 5 untuk skripsi, kemudian untuk Bapak Ibu dosen gitu atau pegawai yang hendak menguji karya ilmiahnya yang akan yang akan dibuatkan jurnal gitu, paper, makalah gitu, dari latar belakang sampai dengan kesimpulan atau rekomendasi, dan tanpa perlu disertai dengan daftar pustaka dan lampiran seperti itu. Nah, mungkin untuk kriteria kelayakannya seperti yang ada di peraturan nomor 4 ya tahun 2020 yang kaitannya dengan Turnitin ini, untuk yang KTTA gitu ya, itu 0 sampai 50%. Ini kriterianya ya, kriterianya saja.
0 sampai 50% maksimal. Kemudian untuk yang skripsi sampai dengan 30%, dan untuk yang di luar itu jurnal dan lain-lain sampai dengan 25%. Tapi kami kembalikan kepada tim penilai gitu. Jadi hasil pemindaian Turnitin ini bukan menjadi status plagiat ya Bapak Ibu, kami tekankan seperti itu, dan itu nanti tetap ada penilaian lebih lanjut, analisis lebih lanjut gitu terkait apakah dia memang plagiat atau seperti apa gitu. Untuk teknisnya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu instruktur mungkin sudah lebih paham, sudah melakukan prakteknya, bagaimana cara melakukan pengecekan, itu kan hanya tinggal kita upload filenya, kemudian kita masukkan nama penulis, kemudian judul dari hasil Turnitin nanti mau dikasih judul apa. Nah, ini kelemahannya di sini Bapak Ibu. Jadi di Turnitin itu belum dapat langsung upload secara semuanya. Jadi baru bisa kita upload satu-satu gitu ya. Mungkin ada pakai zip gitu, zip bisa semuanya, tapi kita tetap input satu-satu manualnya. Seperti itu sih Bapak Ibu. Kemudian setelah kita upload, nanti kita akan menunggu hasilnya. Nah, ini yang agak lama untuk menunggu hasil, karena tergantung dari kecepatan internetnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di kantor mungkin bisa lebih cepat. Nah, kalau misal kondisi sedang WFH mungkin itu agak lama gitu. Paling maksimal itu 1 sampai 2 menit lah, itu yang paling cepat maksudnya Mas. Paling cepat hasil presentasinya keluar. Nah, setelah sudah keluar, nanti Bapak Ibu bisa klik hasil presentasinya itu untuk dilihat detail hasilnya. Nanti akan kelihatan ada similarity index, itu adalah persentase total kesamaannya. Di situ terdiri dari yang pertama itu internet source ya, sumber dari internet, kemudian yang kedua itu dari publikasi dan jurnal, kemudian yang ketiga itu dari student paper atau database Turnitin yang pernah diujikan di Turnitin gitu dan masuk database Turnitin. Nah, itu nanti juga dapat dilihat detailnya, mana yang sama per kata, dan dia merujuk ke sumber mana gitu. Dan di situ ada primary-nya, di situ ada urutan yang paling tinggi itu sumbernya yang mana gitu, yang paling banyak presentasenya. Seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah sih untuk kita melihat kesamaan, itu sangat mempermudah. Kemudian kalau yang pernah kami cek ya, itu di perpustakaan mulai dari tahun 2020 ada sekitar 14 ribuan file yang kami submit ke Turnitin. Untuk keseluruhannya ada sekitar 21.000 kurang lebih. Itu kan karena kami sudah mendistribusikan akun instruktur kepada Bapak Ibu, jadi tidak hanya ada di perpus saja, 100 akun instruktur. Kemudian untuk saya coba sharing waktu kami perpustakaan melakukan pengujian pada karya tulis tugas akhir yang baru-baru ini kami lakukan di bulan Mei ya, akhir Mei sampai dengan Juni kemarin. Jadi ada beberapa kendala di situ Bapak Ibu. Kemarin itu kami mengecek sebanyak sekitar kurang lebih 2.410 file. Nah, di situ ada beberapa kendala. Jadi kami coba sharing. Yang pertama terkait dengan waktu ya. Kalau itu faktor utama kami yang kami harus bekerja keras untuk itu, karena waktunya 2 minggu atau 10 hari kerja dengan jumlah 2.000-an itu, dan tenaga kami ada 3 orang waktu itu tuh. Jadi sehari itu kurang lebih 80 sampai 100 lah file yang harusnya kami selesaikan seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa kami selesaikan, meskipun setelahnya tidak sampai situ saja. Setelah kami cek semua, masih ada masalah-masalah terkait dengan hasil Turnitin yang kami cek. Jadi selain dari waktu tadi, juga adanya kesalahan upload. Jadi masih ada juga yang mengupload dalam bentuk gambar. Padahal kalau di Turnitin itu, dia hanya bisa membaca dalam bentuk Word dan PDF. Namun masih ada yang bentuknya gambar, dan juga masih ada yang terdapat password. Jadi itu Turnitin tidak akan bisa membaca.
Nah, kemudian ada lagi kami menemukan hasil yang hampir 100% tingkat similarity-nya. Nah, kalau hasilnya hampir 100% itu kan bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia melakukan plagiasi. Memang dia menjiplak ya karya orang lain. Namun juga yang kedua bisa jadi karena pernah diujikan dan pengaturannya itu adalah repositori. Kalau pengaturannya repositori, otomatis file tersebut masuk ke database Turnitin dan menjadi file sumber untuk Turnitin itu melakukan pengecekan ya. Jadi termasuk kalau sama ya jadinya hampir 100 gitu atau 100 pas gitu. Nah, kemarin banyak yang hampir 100 kami cek itu karena memang sudah dilakukan pengecekan di akun yang lain ya, akun instruktur lain, namun masih di PK Instan. Nah, itu ternyata memang mungkin ada yang salah dalam pengaturannya masih repositori gitu. Jadi otomatis kebaca gitu, di kami kebaca jadi 100%. Nah, misalkan ada kejadian seperti itu Bapak Ibu, sekaligus kami memberikan ini ya solusinya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau misalkan oh ini ternyata repositori tapi sudah terlanjur dicek, diupload. Nah, itu sudah ada solusinya dari Turnitin. Jadi yang sebelum-sebelumnya, tahun sebelum-sebelumnya, memang banyak ya, masih banyak yang salah pengaturan, itu kami harus mengajukan permohonan ke pihak Turnitin untuk menghapus langsung ke database Turnitin. Nah, namun karena mungkin banyaknya permintaan itu di Turnitin sendiri, maka dari itu Turnitin memberikan fitur tambahan untuk kami yang di akun instruktur, akun administrator Turnitin yang saat ini dipegang oleh perpustakaan. Nah, itu sudah bisa menghapus Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ke Turnitin lagi gitu. Jadi caranya adalah di akun instruktur, misalkan Bapak Ibu pegang akun instruktur dan ternyata ada kesalahan itu, mungkin bisa file yang tadi sudah diujikan dengan repositori tadi pengaturannya di checklist ya Bapak Ibu ya, dipilih filenya, kemudian pilih delete ada di sebelah kanan, delete, kemudian ada dua pilihan, yang pertama itu remove from inbox, yang kedua itu request permanent deletion. Jadi yang kedua itu yang dipilih, yang request permanen. Jangan dihapus dari inbox, karena kalau dihapus dari inbox dari akun administrator itu tidak dapat melihat ID paper, karena yang di sini yang dibutuhkan adalah ID paper. Jadi tiap file itu mempunyai ID paper meskipun dia double di-upload, diunggah, itu ID papernya berbeda. Itu meskipun dia ada dua file yang sama. Nah, jadi klik aja yang request permanen tadi ya, request permanen deletion. Nah, nanti akan masuk ke akun administrator yang saat ini di perpus, nanti akan masuk ke notifikasi kami dan kami akan menghapusnya dari database Turnitin. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengunggah lagi file tersebut dan sudah free ya, udah bisa dicek biasa gitu, nggak ada database lagi di situ. Nah, itu pun masih dikasih waktu oleh Turnitin, jadi setelah kita delete dari database Turnitin, masih dikasih jangka waktu selama 30 hari. 30 hari itu Bapak Ibu bisa recover lagi, jadi masih bisa narik lagi filenya. Namun kalau mau narik tetap di akun administrator, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi pihak perpus jika ingin menarik lagi, seperti itu. Tapi kalau sudah ditarik lagi, mungkin sudah tidak bisa dihapus lagi, begitu Bapak Ibu, yang kami tahu. Nah, sebenarnya simple sekali. Ini caranya sudah diberi kemudahan gitu ya Bapak Ibu. Jadi pokoknya kalau ada kesalahan ya sudah nggak perlu langsung panik gitu. Jadi hubungi saja perpus gitu sih Bapak Ibu. Karena insya Allah akan ada solusinya. Nah, itu untuk mungkin kesalahan dari pengaturan ya Bapak Ibu. Nah, namun kemarin kami menemukan ada satu KTTA yang hasilnya hampir 100. Jadi 98 gitu ya Bapak Ibu. Namun kami cek sumbernya adalah ada di tempat lain Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau misalkan melakukan pengecekannya di luar PK Instan,
dari PK Instan sendiri, terutama dari Perpus, tidak bisa membantu Bapak Ibu, karena itu kan beda ya, istilahnya udah beda pegang, akunnya sudah berbeda, akun administratornya, jadi kami sudah tidak bisa membantu jika seperti itu. Jadi baiknya memang tetap dicek di wilayah PK Instan saja, gitu Bapak Ibu. Sekalian promosi lah ya, kan layanannya juga gratis ya Bapak Ibu, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik sih. Layanan untuk mahasiswa terutama kan gratis. Mungkin kalau dari saya seperti itu Bapak Ibu. Demikian Pak Agung yang bisa saya sampaikan, sharing sedikit dari pustakaan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rima. Wah, ini super sekali nih. Saya nggak tahu loh kalau bisa dihapus. Cocok juga nih. Wah, ini boleh. Nah, ini kita ada Pak Ambang, ada Pak Nur Arif. Pak Ambang dan Pak Nur Arif. Ini ketika kemarin KTTA itu mahasiswa bimbingan satu kadang-kadang yang menjadi sumber kebingungan mereka itu adalah Turnitin ini nih. Pak, skornya kok tinggi sekali. Wah, itu. Nah, ini menurut Pak Ambang sama Pak Nur ini gimana? Saya minta tolong Pak Nur dulu deh untuk kasih komen nih. Kalau seperti ini kira-kira gimana Pak Nur? Responnya Pak Nur? Oke, makasih Pak Agung ya. Jadi tadi kalau pertanyaan terkait dengan skor similarity tadi ya, Turnitin-nya kok tinggi gitu. Jadi kan memang sebenarnya kalau kita lihat itu kalau karya tulis kita diuji pakai Turnitin itu kan nanti kan ada ininya ya, hasilnya kan keluar namanya Turnitin Similarity Report ya kalau nggak salah itu. Sebenarnya kan dia melihat ini ya, melihat seberapa besar kesamaan hasil tulisan kita dengan tulisan lain yang sudah ada, yang sudah pernah publish gitu ya. Nah terus kalau dibilang bagaimana kalau skornya tinggi ya, ini kan tergantung ininya ya, tergantung case-nya juga ya. Terus kalau dibilang tadi bisa dihapus atau enggak, saya sebenarnya juga baru tahu juga ya sebenarnya ya. Kalau dulu waktu masih kuliah kan tahunnya ya kalau sama ya artinya ya ini kan dikira kita pasti akan mengambil dari sumber lain tanpa istilahnya mengakui dari karya orang lain tersebut gitu. Nah makanya kalau dilihat skornya kemarin sih, tapi ini bukan ini ya, kalau di bimbingan saya sih alhamdulillah masih di bawah 30 semua ya, alhamdulillah ya. Tapi itu pun sebenarnya sudah termasuk lumayan tinggi sih kalau menurut saya ya. Benar nggak Pak Agung? Walaupun masih di bawah 30 tapi ya lumayan lah ya. Bahkan ada yang di bawah 20 ya. Ini saya juga luar biasa nih. Ada 2 orang yang di bawah 20 nih menurut saya udah hebat nih ya. Nah, kalau dibilang skornya tinggi sih sebenarnya ya paling nggak ini sudah jadi inilah ya, kayak semacam rambu-rambu gitu ya, semacam warning gitu. Walaupun nanti kita harus lihat lebih lanjut dulu ininya similarity-nya kesamaannya di mana gitu kan. Siapa tahu nanti kesamaannya kita lihat detailnya lah gitu ya. Kita lihat detailnya dulu apakah memang kesamaannya memang karena dia tidak meng-acknowledge atau mungkin kesamaannya karena gitu ya, hal yang lain gitu. Karena kan sebenarnya pada dasarnya kalau dilihat kan ada 2 hal sebenarnya ya. Kalau penyebab dari satu tulisan itu bisa dibilang similar ya, kan ada 2 hal. Yang pertama kan pasti karena kebetulan gitu ya. Yang kedua ya pasti karena kesengajaan gitu kan. Nah kalau yang kebetulan itu kan biasanya yang dilakukan kan mereka tidak acknowledge ya, tidak acknowledge secara layak gitu ya, atau mungkin tidak istilahnya parafrase kayak gitu ya. Mungkin itu ya. Tapi kalau yang sengaja lah ini yang harus yang harus diwaspadai ya, kalau bisa ya jangan sampailah ada di kampus ini gitu ya kalau yang sengaja. Tapi kalau yang nggak sengaja ini kan mungkin kita masih bisa inilah ya belajar sambil jalan gitu kan.
Mungkin itu aja sih sementara Pak Agung. Pak Ambang, ada yang ingin sampaikan Pak Ambang? Ini kan kalau Pak Ambang ini kan dua sisi yang berbeda nih. Pernah jadi perpustakaan, loh. Bahkan kayaknya hidupnya kebanyakan di perpustakaan ini. Dan akademisi juga nih, wah. Kalau Pak Nur kan dia cuma akademisi doang, dia nggak pernah di perpustakaan dia kan. Kalau Pak Ambang dia ilmunya udah beda lagi nih. Gimana Pak Ambang, menurut Pak Ambang? Siap-siap Pak Agung. Ini sebelumnya terima kasih dulu kepada Bu Diah, Pak Agung, Bu Diah yang sudah memfasilitasi kami di Weekly Talk begitu. Dan yang kedua, kalau tadi Bu Diah tadi nodong Pak Agung, nah saya yang ditodong Pak Agung ini Bu Diah sebenarnya. Jadi todong menodong sebenarnya sih. Nah saya nodong Rima gitu. Jadi intinya ini todong berseri namanya. Di Weekly Talk kita hari ini itu temanya sebenarnya todong menodong berseri. Di balik layarnya seperti itu ternyata gitu. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin barangkali sebelum tadi saya merespon, saya izin share bahan boleh Pak Agung untuk saya screen share gitu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Mau sharing. Monggo Pak Ambang, monggo. Oke. Dan saya begini. Monggo. Jadi tadi bagi tugas sama Rima. Jadi Rima tadi yang lebih ke teknis, saya izin yang lebih berkaitan dengan Turnitin secara umum gitu nggih. Artinya terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Kami mungkin barangkali tadi tepat yang disampaikan Pak Agung tadi ya. Saya di sini tuh sebenarnya dua kaki nih. Saya jadi bingung juga nih. Di posisi ini saya mungkin izin sharing sebagai kepala unit perpustakaan, tapi nanti di sesi di dalamnya pun ada yang perspektif sebagai akademisi yang turut juga nanti saya jadi concern kami juga begitu. Nah, namun demikian memang pada akhirnya tadi saya sepakat dengan Pak Agung, Bu Diah, Pak Arief, dan Mbak Rima bahwa memang isu terkait Turnitin ini juga nggak hanya di PKN-san Bapak Ibu sekalian, tapi memang di perpustakaan yang lain. Jadi artinya kami di beberapa dengan praktisi perpustakaan begitu ya, konsultasi, ngobrol, diskusi, itu memang terkait Turnitin ini juga masih jadi isu yang hangat gitu. Hangat dalam artian kami nggak tahu ya, artinya memang konteks terkait plagiasi ini menjadi bagi kami pribadi, tapi bukan sebagai akademisi ini, tapi sebagai praktisi perpustakaan, memang belum dimaknai secara seragam begitu nih. Kalau bahasa kami di perpustakaan. Jadi pemaknaan terkait plagiasi ini mungkin bisa jadi di perpustakaan PKN-san seperti ini, di PTKM seperti ini, di perpus seperti ini, bahkan di internal PKN-san sendiri kan berbeda-beda tuh. Bahkan kalau kami bandingkan dengan beberapa kampus lain, misal terkait dengan Undip, nanti kita ngobrol dengan UPC dan seterusnya, terkait plagiasi itu pun juga masih ada, belum ada standar yang sama. Karena memang secara umum pemaknaan plagiasi di sini ya kembali ke judgement kan, artinya Turnitin kita kembalikan ke kitohnya bahwa Turnitin itu sebenarnya juga hanya sekedar bukan sekedar, Turnitin itu merupakan tools untuk ngecek similarity. Sedangkan yang tadi disampaikan Mbak Rima sepakat juga bahwa ujung-ujungnya yang memberikan judgement ya the man behind the gun-nya gitu. The man behind the gun-nya siapa? Ya siapapun yang nanti pada akhirnya menggunakan Turnitin itu sendiri. Entah itu dosen, mahasiswa, dan seterusnya. Nah, izin barangkali di kesempatan kali ini saya izin sharing beberapa hal berkaitan dengan Turnitin ini. Ini tadi isu besar yang mungkin barangkali muncul akibat adanya Turnitin. Jadi mungkin kalau di dunia akademis ada banyak hal yang memang concern di kita nggih Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu bentuk ini saya mohon izin saya disclaimer juga, ini saya bukan dalam rangka yang expert di dunia plagiasi, saya juga bisa jadi saya juga pernah melakukan plagiasi dan seterusnya, karena memang tadi ketidaktahuan tadi. Jadi mohon izin kalau memang nanti ternyata ada beberapa hal yang kurang pas, mohon dikoreksi, silahkan, saya sangat welcome sekali. Nah, saya terkait ini tadi, jadi di dunia akademis itu memang pada akhirnya yang sering menjadi momok gitu ya, itu ada 3P ini yang kami dapatkan, ada plagiarisme, penjiplakan, dan pelanggaran hak cipta. Yang berkaitan langsung dengan Turnitin itu saya izin digedein aja beli. Nah, yang berkaitan langsung dengan Turnitin, ini kami highlight ada di 2 poin, yaitu berkaitan dengan penjiplakan dan plagiarisme. Nah, pelanggaran hak cipta ini sebenarnya juga seringkali bisa dicek juga dengan Turnitin, namun tidak hanya bentuk teks saja. Jadi hak cipta itu kan lebih ke bentuk berkaitan dengan haki ya, haki nanti di copy paste, barang bajakan, dan seterusnya. Itu lebih ke hak cipta. Termasuk tulisan juga bisa masuk ke hak cipta itu tadi.
Tapi yang sering kali muncul adalah di konteks penjiplakan, pembuatan tiruan, dan plagiarisme, yaitu penyajian sesuatu yang diakui sebagai karya baru, padahal ya kita hanya menyalin atau menggunakan apa yang sudah ada. Nah ini beberapa poin, barangkali ini juga untuk saya sendiri, artinya materi ini juga buat saya sendiri dan mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit sharing begitu. Di poin 1 dan 2 penjiplakan dan plagiarisme inilah yang seringkali kita tanda kutip tadi seperti kata Pak Arief tadi, bisa jadi kita miss untuk ternyata itu ternyata bagian dari penjiplakan ya, itu bagian dari plagiarisme ya, bukan karena kita sengaja, tapi lebih ke karena ketidaktahuan kita gitu. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di sini, yang di poin ini saya izin coret-coret juga. Di poin ini sebagai sumber rujukan utamanya misalnya. Jadi di anjani-ristekprint.co.id ada artikel yang namanya Anjani merupakan portal yang disiapkan oleh Kemendikbud dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini ada memang pada akhirnya tadi yang kami sampaikan di awal, yang di sebelah box sebelah kanan inilah contoh-contoh bagaimana kemudian pengkutipan hal yang ada di sebelah kiri ini menjadi dianggap tidak plagiat. Karena pertama adalah misal kalau ini kan ini masuk ke penjiplakan, tapi bukan plagiat. Kok dikatakan penjiplakan kenapa? Karena persis ini Anjani merupakan portal yang disiapkan oleh Kemendikbud sebagai amanat dari Kemendikbud tentang integritas akademik. Walaupun ini ada memotong informasi yang ada nih. Tapi diberikan sumber Anjani 2019. Penjiplakan tapi bukan plagiat. Nah, kalau ini diterjemahkan, Anjani is a web portal prepared by the Ministry of Research, Technology and Higher Education on academic integrity. Anjani tetap dikasih kutipannya oleh siapa. Nah, yang sering kali kita muncul itu adalah ini yang kembali tadi saya sampaikan, standarisasi terkait plagiasi, terus penulisan di KTTA, di karya tulis ilmiah di masing-masing kampus itu juga masih berbeda-beda. Artinya ini kalau memang di beberapa best practice yang kami temukan adalah memang ketika diberikan tanda kutip seperti ini boleh untuk kemudian mengutip secara langsung apa yang ada di sumber. Namun tetap juga diberikan sumbernya dari mana. Gitu. Terus yang ini, kemudian yang parafrase ini, Anjani adalah produk menteri dan seterusnya. Ini artinya apa yang ada di poin sebelah kiri di sumber, itu diparafrase, dibahasakan dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa yang lain, dan ini cenderung bukan plagiat, tapi tetap diberikan sumber, tanpa tanda kutip di sini. Nggak ada tanda kutip. Ini sebagai contoh, maksudnya contoh simple yang kami dapati. Selanjutnya mungkin akan berbeda kasus ketika di slide ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini barangkali akan sedikit berbeda karena yang pertama, misal kasus yang pertama ini, Anjani merupakan portal yang disiapkan oleh Kemendikbud tentang integritas akademik. Tapi ini nggak ada gitu, tidak diakui sebagai Anjani yang membuat Anjani itu sendiri, Anjani Ristekprint dan seterusnya. Terus ini juga tidak ada sumber, rata-rata ini tidak memberikan sumber, tidak ada sumber. Nah ini diparafrase seperti hal yang tadi. Ada yang penting ada sumbernya. Artinya memang pada akhirnya seringkali yang terjadi adalah hal-hal tersebut ini semoga ketidaktahuan kita bahwa ternyata ini bagian dari plagiarisme. Yang menjadi problem kan ketika kita ada menulis tapi kemudian tidak memberikan kredit tertentu kepada si penulis. Namun saya juga perlu disclaimer Bapak Ibu sekalian bahwa terkait ini sebenarnya kasusnya kalau misal mau dipreteli lebih lanjut, kita diskusi lebih lanjut, detail sekali, itu ternyata dalamnya pun juga banyak sekali di praktisi perpus yang mungkin kalau dalam jangka waktu diskusi kita di Wilitalk ini akan sangat detail sekali dan mungkin akan waktunya butuh sangat lama. Jadi nanti mohon izin kalau memang dibutuhkan sesi waktu khusus untuk kita bahas tentang Turnitin ini, kami sangat
terbuka sekali, misal nanti dari perpustakaan akan bikin sesi khusus terkait Turnitin ini juga gitu. Dengan mengundang dari pihak Turnitin juga ya monggo saja gitu kalau memang dibutuhkan. Insya Allah nanti kami juga akan fasilitasi hal tersebut. Ini sebagian kecil contoh dari yang tadi kita maknai sebagai plagiarisme gitu. Nah, selanjutnya adalah sudah ini tadi yang disampaikan Mbak Rima dan Mbak Agung bahwa plagiarisme versus text similarity. Bagi saya pemaknaan plagiarisme saya pribadi Pak mau izin Pak Agung dan Bapak Ibu sekalian, plagiarisme dan text similarity ini ternyata di Turnitin itu dua hal yang berbeda begitu. Jadi plagiarisme ini kalau saya pribadi maknai di sini kan menyajikan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumbernya begitu ya. Kalau text similarity ketika ide atau kata-kata orang lain muncul dalam karya seseorang. Bagi saya pribadi, Turnitin nggak bisa menjangkau sampai dengan plagiarisme. Tapi Turnitin bisa menjangkau sampai text similarity saja. Karena toh di Turnitin itu sendiri yang dilakukan oleh tools berupa Turnitin itu adalah yaitu tadi yang disampaikan Mbak Rima, mengecek kira-kira ada kalimat ini misalnya dan seterusnya begitu, itu ada ditulis di tempat yang lain atau enggak ya gitu, dibandingkan dengan yang ada di dalam database Turnitin. Nah tapi sekali lagi terkait plagiarisme ini bicara tentang judgement yang menurut kami pribadi terkait judgement ini kan butuh orang begitu. Butuh orang di balik beyond dari Turnitin itu sendiri. Artinya tidak hanya bisa difinalkan judgement itu hanya berhenti di Turnitin. Ini kan tadi Turnitin. Sebagai contoh gini, di poin ini saya mau di sini slide ini disampaikan oleh Pak David Lung dari Turnitin ketika itu beliau menjelaskannya seperti ini. Apples are a good source of nutrition, gitu ya. Ini menurut beliau saat itu nanya, ini menurut Bapak Ibu merupakan text similarity atau enggak? Atau kok ini kedetek di Turnitin? Atau ini plagiasi atau enggak? Sorry, ini plagiarisme atau bukan? Kira-kira. Pertanyaan kira-kira. Ternyata kembali ke judgement tadi ya, ke judgement. Jadi artinya ini mungkin bisa jadi bervariasi juga akhirnya. Kalau bagi saya pribadi ini memaknai ini mungkin bagi setiap satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda. Tapi ini kan bahasanya apple itu sumber yang baik buat nutrisi gitu ya. Nah, bagi Pak David ketika itu beliau menyampaikan ini bukan plagiarisme bagi saya, tapi similarity iya. Ini similarity iya karena ini sangat banyak sudah pernah ditulis dari tempat lain begitu. Tapi judgement ini bukan plagiarisme. Loh kok bukan plagiarisme? Kenapa? Karena ini merupakan pengetahuan umum gitu yang sudah sering terjadi, sudah bisa dianggap bahwa ya apple itu jadi salah satu sumber bagus buat nutrisi itu sudah umum, memang sudah terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini bisa di wave. Jadi kalau di Turnitin itu ternyata ada tools, ada tombol untuk kemudian bisa menghilangkan ini gitu. Dihilangkan pun bisa. Jadi istilahnya ini misal kena 1% gitu ya. Nah 1% ini hilang gitu ketika kita menghilangkan dari perhitungan dari Turnitin. Cuman kembali lagi ini judgement yang mana nggak bisa dilakukan oleh Turnitin. Nah pertanyaan kita nanti saya mau di sini Bapak Ibu sekalian di poin ini nanti akan ada banyak isu tuh. Jadi kami izin. Jadi kalau di beberapa konteks nanti isu-isu terkait ini pun muncul baru-baru ini gitu. Setelah kami pelajari lebih dalam terkait Turnitin, ternyata ini belum diakomodir di PR 4 yang mana itu jadi rujukan kita sekalian yang ada di PKRSan terkait anti plagiarismenya gitu. Nah, nanti mohon izin nanti saya akan sampaikan di slide selanjutnya. Nah ini tadi mohon izin mungkin saya singkat saja yang saya highlight terkait skor kesamaan bukan persentase materi yang plagiat dalam makalah Anda. Poinnya sekali lagi, Turnitin itu hanya ngecek similarity. Plagiasi itu judgement-nya kita.
Jadi sebenarnya ada fungsi lebih lanjut yang harus dilakukan oleh instruktur ya. Dalam konteks ini adalah entah siapapun nanti, kami terus terang di konteks di perpustakaan mungkin barangkali kalau dari kami pribadi menilai, mungkin nanti bisa jadi diskusi nih Bapak Ibu, bahan diskusi terkait judgement ini. Menurut kami pribadi adalah memang yang mengerti betul terkait konten, tapi mungkin ini masih debatable artinya. Karena kalau pengalaman kami di perpustakaan ketika ngecek hasil penelitian tersebut, apakah ini kalau yang sering kali di perpustakaan itu kan di PKN San itu yang terjadi adalah similarity-nya yang mengcopy paste peraturan gitu ya. Kalau di kita ya, di mahasiswa dan kita sekalian nih Bapak Ibu dosen juga di penelitian itu kan yang mengcopy paste peraturan. Tapi kan kalau dari beberapa diskusi kami dengan beberapa dosen pun, peraturan itu harus di copy paste tepat gitu kan. Nggak bisa diparafrase, nanti malah jadi ganti ini maknanya, pemaknaan bahasa hukumnya begitu. Makanya sebenarnya di konteks ini, di Turnitin itu perlu untuk kemudian nanti di wave kembali. Nah, di perpustakaan kami terus terang belum ada, artinya kalau memang harus sampai dengan di level itu, kami perlu untuk banyak sumber daya lagi begitu untuk sampai dengan ke level judgment. Makanya kemudian ini diskusi juga, artinya jadi challenge juga nih di kita di PKN San bahwa gimana sih supaya pada akhirnya kita bisa sampai di level judgment, tapi pun dengan sumber daya yang efektif dan efisien juga. Ini juga jadi salah satu challenges yang perlu nanti kita diskusikan juga begitu. Nah, ini tadi dari perspektif Turnitin yang sudah ada, terus kemudian kita masuk plagiarisme, terus Turnitin seperti apa. Nah, ini saya masuk ke PKN San. Di PKN San itu yang sudah ada tadi disampaikan Mbak Rima, ini ada administrator account, instructor account, dan student account. Sementara yang ada di administrator account itu yang tadi disampaikan dihandle oleh perpustakaan. Ini dimiliki perpustakaan yang tadi disampaikan Mbak Rima itu yang kita bisa sampai dengan memberikan bantuan untuk menghapus manuskrip yang sudah masuk dan perlu dihapus. Nah, yang instructor account ini kita sudah dapat 100 account dan sudah kami share ke Prodi, dan ini pada akhirnya distribusi siapa pemilik akunnya kami serahkan ke Prodi. Jadi artinya ada di dosen yang memang sudah memegang, termasuk di P3M, di penerbitan dan seterusnya. Student account ini sementara belum kita distribusikan karena kami bicara di perspektif kami di perpustakaan ini nanti takutnya malah jadi ada kesenjangan tuh satu sama lain, karena student kita lebih dari 100 tapi yang dapat cuma 100, ini pembagiannya seperti apa dan seterusnya. Itu juga makanya sampai dengan sekarang student account ini belum kita maksimal karena belum kita gunakan. Karena juga ada keterbatasan tuh 3 dokumen dan seterusnya. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Rima, saya coba highlight ulang gitu Bapak Ibu sekalian, terkait instructor account ini, itu seringkali memang pada akhirnya juga mungkin juga refleksi buat unit perpustakaan ya, artinya kita perlu sosialisasikan ulang berkaitan dengan settingan Turnitin gitu. Karena pada akhirnya nanti di slide selanjutnya nih, nah di sini tadi yang saya izin lompat-lompat nih, mohon izin Bapak Ibu supaya lebih cepat gitu ya. Ada papers to no repository ataupun repository. Nah, yang seringkali biasanya miss itu settingannya pakai repository. Repository itu artinya manuskrip yang kita masukkan di Turnitin dimasukkan ke database Turnitin. Yang mana tadi pada akhirnya ketika kita mengupload manuskrip yang sama yang sudah diedit gitu ya dibandingkan yang sebelumnya gitu, itu maka akan terdetek bisa jadi besar sekali di atas 90% karena Turnitin memberikan benchmark kepada manuskrip yang sudah kita upload sebelumnya. Itulah kenapa beberapa KTTA, beberapa manuskrip itu terdetek sangat besar karena itu direferkan kepada manuskrip yang pernah diupload sebelumnya. Nah, kemudian kami masuk ke PR 4. Yang ini tadi kami sampaikan, inilah jadi salah satu rujukan terkait peraturan yang deteksi plagiat di PKN STAN. Cuman kami juga perlu akui, memang pada akhirnya peraturan ini seiring berjalannya waktu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan kami setelah penerapan aturan ini kan kemudian belajar dan melihat perkembangan situasi di lapangan gitu. Ini kok menurut kami pribadi di perpustakaan perlu adanya updating begitu. Karena tepat tadi yang disampaikan Pak Arief juga, artinya walau Pak Arief kan punya judgement 30% begitu ya, tapi di PR ini
Perini itu memang KTTA difasilitasi di 0 sampai 50%, skripsi 0 sampai 30%, terus artikel ilmiah yang dari dosen ya terutama itu yang akan dipublikasikan 0 sampai 25%. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, persentase ini tergantung settingan. Jadi settingan yang ada di PKNSan belum tentu sama dengan settingan yang dimiliki pengelola jurnal yang lain di kampus lain gitu. Makanya kemudian kalau memang nanti Bapak Ibu mendapati di STAN ngecek 20% gitu. Tapi di jurnal lain di UGM atau di mana gitu kok bisa kedetek 25%, 30% dan seterusnya. Nah, itu memang ada settingannya. Jadi sekali lagi Turnitin itu pun juga sebagai toolsnya itu sendiri ketika digunakan oleh si user, ya si user mau nyeting toolsnya seperti apa gitu. Inilah yang jadi kendala juga di Turnitin itu sendiri, di penggunaan Turnitin itu sendiri gitu. Nah, di kami sudah ada settingannya tertentu. Oke. Nah, kemudian kita nyambung ke sini. Ketika kita ngomong skripsi, maka ketika belum di bawah 30%, maka skripsi ditolak. Tapi misal ini dulu semangatnya ketika kenapa KTTA maksimal 50%. Artinya teman-teman KTTA itu kan secara penelitian ya seringkali bukan hampir sama. Bahasanya menduplikasi topik yang pernah diajukan oleh kawan-kawan kakak kelasnya gitu. Dan ini KTTA pun juga belum mendapatkan metodologi penelitian. Sehingga akhirnya pun semangatnya waktu itu yang penting nulis dan ya sudah kita kasih rate yang relatif lebih gede toleransinya, dan itu pun tidak ketika misal pun tidak 50% bisa dapat diterima, tapi nanti nyambung ke terkait penilaiannya gitu ya, terkait KTTA. Ini ada apresiasi ketika 0 sampai 35 dapat 7 poin, dan ini 3 poin. Ini nggak tahu apakah bisa dijalankan dengan baik atau tidak tentu. Karena prakteknya pun kemarin agak challenging di poin ini. Nah, poin saya adalah, ini di poin ini, ada beberapa challenge yang muncul. Seringkali pemaknaan di 0,50%, 0,30% di sini, terkait presentase ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini masih berlaku juga di kampus-kampus lain, di perpustakaan kampus lain pun juga demikian gitu. Itu pemaknaan ini seolah-olah jadi harga mati gitu. Harga mati dalam artian siapapun nanti stakeholders yang akan menggunakan Turnitin, harga mati sesuai standarnya gitu. Sehingga ujung-ujungnya adalah menghalalkan segala cara. Yang secara rahasia umum ya, di TikTok, di Instagram, dimanapun, ada banyak cara untuk kemudian tanda kutip ngakali Turnitin itu sendiri. Ada yang penyedia jasa, nanti dari 90 bisa turun jadi 30, dari berapa, dari sekian gitu dan seterusnya. Dengan cara-cara tertentu, cara-cara tanda kutip, quote-unquote. Ini jadi tantangan tersendiri juga. Nanti mungkin jadi buat bahan diskusi juga. Ini tadi sudah, nah ini sampai di terakhir, mohon izin. Ini yang barangkali perlu didiskusikan. Mungkin nggak selesai di Wikitalk nih Pak Agung. Masih panjang ini ternyata. Diskusinya jadi panjang kan. Ini ya dari Wikitalk ini saya yakin nanti semoga ada banyak diskusi lanjutan yang bisa kita selesaikan. Dan ini ujung-ujungnya adalah updating peraturan gitu. Nah, challenge-nya adalah tadi yang sudah kami sampaikan, akibat adanya tadi persentase yang kemudian tanda kutip ya harus dipenuhi, seolah-olah harus dipenuhi oleh stakeholder-nya di internal kampus, baik itu mahasiswa, dosen dan seterusnya. Dan kebetulan ada juga itu provider-provider di luar sana yang menyediakan uji plagiarisme. Tapi di sana beda setting, tadi yang saya sampaikan ya, beda setting, sehingga pun bisa jadi ketika di sana 30%, di uji kita juga berbeda lagi. Terus ada ngakali tools tadi, dan harganya pun terjangkau. Nah ini kira-kira gimana nih untuk kita bisa deal dengan this condition, gitu, dengan kondisi yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan beberapa challenge yang ada, tadi kan kita di poin ini, ada poin penting bahwa ternyata Turnitin itu similarity ya, bukan merupakan plagiasi. Makanya kemudian standar presentase ini sebagai ya Pak Agung, mungkin bahan diskusi ya, bukan berarti ini maksudnya bukan berarti ini jadi harga mati begitu untuk kemudian nanti ditindaklanjuti, enggak, bukan.
Tapi artinya apakah kemudian standar presentase yang 0 sampai 50, 0 sampai 30, 0 sampai 25 itu masih cukup relevan untuk diterapkan. Gitu kan? Atau memang relevan tapi perlu ada perlakuan khusus. Setelah keluar hasil perlu ada dicek lagi dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya siapa yang akan memberikan judgement terkait plagiasi? Di PR4 itu ada pihak berkenaan. Di situ adalah dosen pembimbing. Tapi seringkali dosen pembimbing pun nggak semuanya juga sepakat begitu. Artinya dalam konteks ini untuk bisa nge-wave tadi poin-poin yang dianggap oh ini bukan plagiasi nih karena memang peraturan itu bisa di-wave dan seterusnya itu kan seringkali memberikan tugas tambahan ya. Nah ini yang seringkali menurut kami jadi tantangan juga nih bagi dosen pembimbing kalau memang akan dipasrai seperti itu mau atau enggak atau bisa atau tidak dan seterusnya terkait nanti banyak hal lagi berkaitan dengan itu. Terus perlu nggak adanya komite etik terkait plagiasi? Karena toh misal teruji di tenitin 80%, ternyata keseluruhannya adalah tadi peraturan begitu. Itu nanti siapa sih yang misal ada terkait hal itu terjadi di kampus? Perlu nggak kita butuh komite etik? Yang selanjutnya yang lebih lanjut adalah terkait hak cipta nih yang juga penting. Ini nggak tahu nanti apakah memang muncul. Karena ini kami hak cipta itu tidak hanya di Turnitin ya, kalau kita ngomong bicara produknya PKN STAN itu rata-rata adalah produk tertulis, baik itu jurnal, buku, dan seterusnya, itu nanti kaitannya tidak hanya Turnitin, tapi juga masuk ke hak cipta gitu. Nah di kami kemarin bikin peraturannya yang itu terkait plagiasi ini sama repository. Nah di repository pun kami juga sampaikan terkait hak cipta ini mending diatur lagi nih terpisah nih supaya nanti nggak bentrok dengan yang adanya di repository maupun plagiasi. Nah, mungkin itu Pak Agung garis besar dari diskusi kita hari ini. Mohon izin kalau terlalu panjang begitu. Semoga bisa memberikan tambahan diskusi dan perspektif gitu ya. Karena toh kami sekali lagi dari unit perpustakaan ini sharing, jadi dan ada challenges yang perlu kita nanti kami selesaikan dan Bapak Ibu mungkin barangkali ada pendapat gitu, monggo welcome. Makasih Pak Agung, matur suwun, saya kembalikan ke Pak Moderator. Wah, ini mantep nih Pak Ambang. Terima kasih banget nih. Kalau bahasanya Tasya ini daging semuanya nih. Wah, ini berarti saya nggak aduh. Saya harus minta maaf ke Pak Ambang. Tadi minta izin nggak tak izinkan. Wah, ternyata bagus sekali. Wah, berarti saya harus minta maaf ini. Tapi keren Pak Ambang. Jadi betul. Saya itu waktu awal kerja di STAN itu kan sempat diundang untuk rapat membahas plagiarisme. Itu salah satu pejabat, saya tidak akan menyampaikan siapa orangnya, itu menyampaikan di forum rapat itu bahwa ini jangan sampai anak-anak itu plagiarismenya 30%, plagiarisme 40%. Loh saya mikir, plagiarisme kok ada persentasenya nih, bagaimana urusannya ini kan? Karena setahu saya plagiarisme itu sudah binary, Pak. Ide dia 0 atau 1, tidak ada plagiarisme itu yang in between, 40% udah ada. Ya 0 atau 1, ya 0 ya berarti dia tidak plagiarize, 1 berarti dia plagiarize, itu aja isinya sih. Nggak ada plagiarisme yang 60%, 25%, wah ini kan kacau beliau nih rasanya. Nah itu, makanya ngelihat presentasi Pak Ambang, kayaknya pas banget ini yang seperti yang saya rasakan dulu nih. Nah ini, saya mau nanya ke Pak Nur Arif nih, Pak Nur Arif, pernah nggak ketemu yang KTTA atau essay gitu yang sampai skor Turnitin-nya tuh gede banget, similarity index-nya gede, tapi sebetulnya ketika dibaca, loh ini nggak masalah ini. Pernah nggak ketemu gitu Pak Nur Arif? Kalau ya mungkin ini ya ada sih ya, ada. Saya pernah melihat seperti itu, tapi kebetulan bukan bimbingan saya Pak. Jadi saya lihat itu ada yang berapa ya? Skornya itu kalau nggak salah lumayan tinggi ya. 50-an lah ya, 50-an gitu. Saya juga kaget gitu. Tapi setelah saya baca, mungkin ini ya, itu lebih ke apa tadi seperti yang saya bilang, yang kan kemungkinan ada dua, ada yang kesengajaan maupun yang ketidaksengajaan. Itu sepertinya lebih ke yang unintention itu ya, yang ketidaksengajaan itu aja. Jadi memang kita harus lihat case by case tadi ya, Pak Bag juga tadi udah bilang gitu, bahwa kalau similarity itu kan sebenarnya itu kan hanya menunjukkan kesamaan saja ya, bukan menunjukkan suatu tulisan itu
memang itu plagiarisme gitu. Jadi harus lihat lebih lanjut lagi gitu ya, dilihat lebih lanjut lagi. Jadi kita tidak bisa mengejudge bahwa kalau similarity-nya skornya tinggi itu langsung oh itu plagiarisme. Mungkin nggak begitu juga gitu ya. Kita harus lihat lebih lanjut bahwa kalau kalau ini mungkin pengalaman aja ya, mungkin sharing pengalaman aja. Kalau yang skor similarity-nya tinggi itu artinya ya secara umum itu hanya sedikit tulisan itu yang berasal dari pikiran kita sendiri gitu. Kalau saya memaknainya seperti itu. Tapi itu kan masih ada berbagai kemungkinan ya Pak ya. Nah, sedangkan kalau yang similarity-nya sangat kecil, lah itu kemungkinan ada juga tidak memasukkan sumber sama sekali, bahkan seperti itu. Padahal kan kita dalam satu tulisan ilmiah kita kan pasti harus mengambil dari berbagai sumber ilmiah kan. Nah itu mungkin itu Pak ya. Jadi kita harus lihat case by case gitu menurut saya. Berarti ya Pak, kayak kontinum gitu ya Pak ya? Iya. Bukan berarti dia kok yang skornya persentasenya gede itu, wah ini orang ini pasti Iya. ngawur ini gitu. Tapi Kita juga lihat bukan dulu. berarti yang skornya kecil itu Iya. bagus, karena bisa jadi dia ngecebret apa sih arek iki kan mungkin gitu ya. Izin nambahin Pak Agung. Gimana Pak? Jadi izin lagi kalau melihat fenomena yang ada ya, artinya gini, sepakat dengan Pak Agung juga, skor yang penelitiannya tinggi, bisa jadi kalau memang kita telisik lebih lanjut, mereka mengcopy atau copy paste yang memang dari peraturan misalnya ya. Dan itu memang tadi kami sampaikan di awal, memang itu boleh karena peraturan itu kan kalau diparafrase malah jadi lucu gitu. Tapi juga jadi challenge tersendiri bagi Dosping. Ini kami kembalikan nih ke Dosping nih, yang kemudian nanti akan nge-wave di Turnitin-nya. Nah, dalam ini nanti mungkin mau diskusi ya, artinya kalau di konteks ini sekarang, di sepemahaman kami, yang punya akun Turnitin itu kan otomatis dosen, yang punya akun instruktur itu kan dosen. Dosen nanti minta teman-teman mahasiswa untuk upload di akunnya beliau, dan nanti dosen pun yang akan ngecek tuh, ini mana yang plagiasi atau enggak, mana plagiasi atau enggak, dan seterusnya. Ini kan kerja tambahan. Kira-kira berkenan atau enggak? Isunya kan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti yang skor Turnitin-nya pendek pun, yang rendah pun, itu enggak murni lolos dari plagiasi. Kenapa? Yang di luar tadi yang saya sampaikan di awal. Penyedia jasa di luar itu sekarang banyak loh Pak. Yang memang mereka bisa menggaranti bahwa Turnitin-nya turun drastis dengan berbagai cara, tanda kutip ya. Caranya ini bisa ilegal, bisa, kalau yang legal sih nggak masalah. Legal itu artinya mereka diberi bimbingan bahwa di parafrase dan seterusnya, mungkin itu nggak masalah, kita bayar gitu. Tapi yang sering kali saya temui di media sosial itu kan, di medsos, mereka tanda kutip ngakali gitu loh. Ngakali ya dengan cara apapun lah. Saya mungkin nggak bisa share di sini gitu ya. Walaupun mungkin Pak Agung juga tahu kan. Secara umum gimana gitu, ini nggak malah dikiranya ngajari tuh Pak. Nah itu maksudnya ternyata di luar sana pun ada penyedia jasa yang seperti ini gitu, yang memang mereka bisa sekali membantu untuk menurunkan plagiasi, bukan similarity tadi ya, similarity-nya Turnitin dengan drastis gitu, dengan cara-cara tertentu yang mungkin ilegal tanda kutip. Nah ini pun juga perlu perhatian bagi kita juga. Nah pertanyaannya kemudian ujung-ujungnya adalah gimana nih ini PKN STAN bisa menghadapi fenomena yang ada di depan mata tadi gitu. Karena saya yakin di Per 4 pun masih belum bisa untuk bisa sampai menjangkau sampai di level itu gitu. Karena banyak sekali di Turnitin itu banyak aspek yang perlu kita sebagai akademisi maupun nanti bagian dari PKN STAN begitu, untuk nanti bisa deal dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu. Ya memang itulah kondisi yang ada sekarang gitu. Cuman tadi saya juga di Per 4 itu kita nyusun waktu itu di 2020 itu, setelah ya ini nyusun tuh waktu itu baru awal-awal penerapan Turnitin, setelah berjalannya waktu ternyata Turnitin kayak gini ya. Jadi banyak sekali insight yang kami waktu di awal nyusun Per 4 itu nggak tercapture ketika penyusunan Per 4. Makanya sekali lagi itu masih kami bilang ya prematur sekali, memang kami akui sangat prematur di Per 4 itu. Makanya ini butuh sumbangsih pemikiran dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa update ke arah sana. Karena tadi situasinya sangat kompleks dan ya rahasia umum lah kalau itu bisa nurunin. Coba deh nanti search saja Pak di googling gitu. Penyedia jasa Turnitin gini-gini. Gampang sekali itu carinya. Di Shopee lah, di ini gampang sekali itu.
Begitu Pak Agung. Iya. Kayaknya saya perlu buka jasa ini, biro jasa turnit ini kayaknya. Atau malah saya kasih ide nanti dia. Boleh juga nih idenya. Berarti bagi dua Pak. Kan tadi saya pemberi ide jenengan ya. Diem aja Pak. Nanti Mbak Rima kita kerjain dari belakang aja Pak Mbak Rima. Pak. Oke, Pak Ambang. Barangkali dari audiens barangkali sekarang ini kalau ada masukan-masukan, pernyataan, pertanyaan atau mau protes ke Pak Ambang, wah ini gimana nih Pak nih saya kok dapat skor turnitin 95. Wah, gimana nih urusannya nih, Mas? Ada Pak, 95, Pak. Gimana Pak? 95 ada, Mbak. Oh, ayo. Tapi ini turnit ini ada persentasenya ya belakangnya ini. Silakan Bapak Ibu atau Mas Mbak atau adik-adik, walah yang mau angkat suara, bertanya, ngasih komentar dan seterusnya. Mumpung ada Pak Ambang yang siap dipukuli. Waduh. Saya boleh Pak Agung? Enggak Bu Diah, kalau nggak boleh Pak bisa diusir kita dari ruangan Pak. Izin Pak Agung, Pak Nur Arif, Mas Ambang, Mbak Rima. Ini sih Pak Ambang tadi, kalau ini ke Pak Ambang deh, Nun Sewu. Tadi yang terkait dengan peraturan kan gitu ya. Kalau misalnya ada karya tulis yang ya KTI ya, karya tulis ilmiah yang di situ membahas mengenai regulasi ataupun peraturan-peraturan kan gitu ya. Nah, barangkali yang di sini ya Mas Ambang ya, kalau dia itu membahas ya kan ceritanya kalau KTI karya tulis ilmiah itu kan dia membahas dari sisi apa, dari peraturannya kan gitu ya. Artinya kan uji kesamaan atau hasil similarity kan gitu ya. Di situ nanti kan kalau misalnya tadi 80%, 90% berarti kan dia tulisannya itu kan hampir semuanya adalah mencantumkan peraturan-peraturan itu kan gitu. Tapi substansi apa yang dibahas, nah itu kan yang harusnya lebih diperbanyak, bukan peraturannya yang diperbanyak untuk dicantumkan. Nah di situ Mas Ambang Nuwun Sewu. Jadi di sini nanti loh kan tulisan saya ini kan tentang, misalnya saya mengkritisi tentang per ini atau undang-undang ini, berarti saya boleh dong mencantumkan ini kan gitu ya. Tapi yang mencantumkannya ya jangan 100% kan gitu. Tapi kan Anda membahas apa kan gitu. Nah itu aja sih Mas Ambang, barangkali yang sering muncul nggak debatable ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa tulisan saya ini kan tulisan tentang hukum, tulisan tentang apa ya aspek hukum, berarti saya harus mencantumkan peraturan-peraturannya kan gitu. Tapi kan mungkin yang kita lihat itu adalah karena ini KTI sebagai kayak hasil olah pikir dari si penulis, ya tentunya dia akan menyampaikan apa hasil olah pikirnya itu kan gitu ya. Nah, Nun Sewu sih tadi karena Mas Ambang sempat menyentil itu ini kalau misalnya nanti ada entah itu KTI itu dalam bentuk KTTA, skripsi, ataupun mungkin juga tulisan-tulisan dari Bapak Ibu dosen kan gitu. Ya itu aja sih Mas Ambang Nun Sewu. Izin Bu, izin merespon. Pak Agung, langsung ya? Langsung cuy. Oh siap. Ini cincai tenan ya Pak Agung. Izin dia. Memang pada akhirnya gini Bu, kalau saya melihat gini Bu, ini perspektif kami pribadi nggih, tidak mewakili perpus dan dosen siapapun begitu. Kalau menurut kami pribadi memang di PKN Sani jadinya gampang Bu. Karena kita kan sekarang masih ada peraturan per 4 itu Bu. Nah, saya nggak tahu nih di perspektif hukum apakah boleh nih kita memiliki standar lain di luar per 4 walaupun memang pada akhirnya di per 4 sudah diterapkan dan sampai saat sekarang ini pun masih ada gitu. Saya mau di sini nih, artinya di perspektif hukumnya kayak gitu. Jadi memang per 4 itu kan sudah mengatur 0 sampai 25%. Jadi apapun nanti yang tadi kami sampaikan ke Bu Diah, misal ini penelitian terkait hukum di atas 25%, ya berarti harus tetap tadi perlu dicek lagi gitu, perlu diturunkan lagi similarity-nya. Itu yang pertama. Jadi memang di kondisi di PKN sudah ada per 4, yang memang itu perlu kita jadikan acuan. Yang kedua, ya memang sepakat Bu, kalau di poin saya itu malah justru yang ini Bu, kalau yang di atas 80% biasanya yang tadi masuk ke repository Bu, jadi yang salah settingan Bu. Tapi kalau yang sering kali muncul yang tadi Bu Diah sampaikan, misal perspektif hukum, terus kemudian diberikan argumentasi, itu biasanya nggak sampai 80% Bu, biasanya ya gede tapi di atas 25% lah, biasanya kan seperti itu. Nah poin kami sebenarnya adalah ada solusinya, di mana yaitu tadi mau waive
Jadi dari Turnitin itu kan kita bisa ngecek satu persatu nih, mana yang sekiranya mirip, yang sekiranya similar dengan sumber yang lain, itu bisa kita wave gitu. Nah, poinnya kan di sana tuh. Jadi di poin yang kira-kira sama, itu bisa kita wave dan nanti turunnya kira-kira sampai berapa gitu. Ketika ada potensi pasal-pasal yang misal ada hukum pasal-pasal ini sama persis nih, ini berarti di wave kok masih 40%, berarti ada yang salah nih tadi. Jadi di argumentasinya itu berarti juga ada potensi copy paste kan. Nah, poinnya kan di wave-nya itu tadi. Nah, pertanyaannya kemudian, yang nge-wave itu siapa? Yang punya kewenangan? Kan itu loh jadinya. Karena bagi saya pribadi pun di perpustakaan juga nggak berani, Bu. Untuk tadi misal kita tahu nih dari mahasiswa ini peraturan dan seterusnya, kita mau nge-wave juga nggak berani, dalam artian kita menganggap bahwa perpustakaan itu ya cukup operator Turnitin gitu. Terkait konten ya kita pasrah ke bagian lain gitu yang memang akan handle ke sana gitu. Nah, inilah makanya kemudian yang perlu disepakati di sana nih. Yang punya kewenangan nge-wave ini siapa? Dosbing kah? Kalau di P3M misal nanti yang ini ya Bu ya, mungkin manuskrip yang masuk akan dipublikasikan di luar ya Bu ya. Nah, itu apakah P3M punya kewenangan itu kah atau siapa dan seterusnya. Nanti apakah misal ternyata salah nge-wave, terus kalau ada dispute gimana, komite etiknya siapa dan seterusnya. Itu yang perlu, menurut saya mekanisme itu yang perlu kita atur saat ini gitu. Untuk kemudian bisa terkait proses bisnis untuk penyelenggaraan Turnitin ini juga bisa diterima dengan baik oleh semua pihak di internal PKN. Itu sih Bu barangkali. Kalau saya mau nambahin boleh nggak nih? Ya, sepakat. moderator mau Ya, nambahin. silakan. Bro, enggak. Moderator mau nambahin, wah kacau nih moderator. Saya kalau saya bilang bahwa gini Pak Ambang, kalau ada yang berpendapat bahwa peraturan itu tidak bisa diparafrase, saya kok nggak setuju ya Pak Ambang ya. Saya di Australia itu sekolahnya law school Pak, dan mereka memparafrase aturan itu setiap hari mereka parafrase itu. Putusan pengadilan diparafrase, terus itu undang-undang juga diparafrase gitu. Sebetulnya kita melakukan copas yang di copy persis terus kemudian ada tanda kutip itu sebetulnya dilakukan itu jika dan hanya jika kita tuh takut kehilangan konteks. Takut kehilangan konteks. Tapi kalau konteksnya kita nggak takut hilang, yuk sikat aja parafrase. Nah, makanya di sini nanti Pak Ambang nggak usah ragu-ragu kalau ada aturan yang ada paper yang mengklaim dia hukum, terus Turnitinnya dia 60 gara-gara dia tidak memparafrase aturan karena tidak boleh diparafrase gitu ya. Wah, saya kira itu orangnya harus belajar lagi Pak Ambang. Menurut saya itu seperti itu. Harus diparafrase sehingga dia bisa turun sampai di bawah 25 kalau staf pengajar kan. Harus di bawah 25. Bisa diparafrase. Kalau nggak bisa memparafrase, ya dia berarti tidak mengetahui asbabun nuzul aturan itu. Dia tidak mengetahui nafas aturan itu. Kalau dia tahu nafas aturan itu, ya dia bisa memparafrase tanpa takut dia kehilangan artinya. Gitu Pak. Itu kalau menurut saya begitu. Nah, itu. Nah, betul kan ya? Benar Pak, ada yang mazhab seperti itu Pak. Tapi kebetulan juga ada mazhab yang kayak tadi. Nah, makanya kan perpus di tengah-tengah kan ini. Artinya kita di poin-poin ini kan perpus nggak bisa memihak satu, memihak kedua, tiga dan seterusnya. Maka tadi yang saya sampaikan, artinya biar perpus enak jalannya juga pun kita perlu ada peraturan nih. Selama nanti peraturannya sudah ada, ya insya Allah kita berani untuk mau yang mana tadi sikapnya gitu. Ya. Tapi sebelum ada peraturan di perpustakaan kami sendiri melihat bahwa ya kita nggak bisa belani mana yang benar mana yang salah. Ya wes ya kita sebagai operator, fully operator sekarang gitu. Kecuali nanti. Biasanya orang-orang yang mengklaim tidak bisa parafrase itu yang menganut mazhab positivisme di dalam aturan legal. Biasanya begitu Pak. Tapi sebetulnya enggak lah itu bisa diparafrase Pak. Makanya mazhabnya beda-beda gimana. Ya Budia. Nah ini Budia sudah menyampaikan komentarnya. Ini yang lain monggo kalau ada komentar. Ini saya lihat ada Pak Ivan, ada Pak Sopian. Waduh, ini kok cuma ngecat doang ini. Ya udah Pak Agung, saya daftar ya. Klien pertama ya Agung Pak ya. Nah itu aja deh. Oh dicatat nih. Kita ngopi aja Pak Ivan kalau gitu Pak Ivan. Jangan di sini. Nanti ya, 4 mata ya. 4 mata aja kita. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Mumpung masih ada waktu 10 menitan, kurang lebih. Ya, mohon izin, Pak narasumber. Mangga. Pak Agung, Pak moderator. Ibu apa Bapak nih moderatornya?
Bapak ya. Ibu boleh, Bapak boleh, Pak. Tergantung. Kalau malam biasanya Ibu, Pak, biasanya. Siap. Saya mohon izin mau tanya dulu ke Bu Diah nih, konfirmasi. Bu Diah, kalau untuk proposal penelitian tuh masih di uji turnitin juga nggak ya untuk saat ini? Iya Pak, sementara ini ada bukan uji sih Pak, kita hanya ngecek aja Pak sebagai masukan ke siapa namanya dosen yang mengajukan proposal bahwa ada kesamaan gitu ya. Ya sifatnya bukan sebagai judgement ya, tapi itu nanti sebagai informasi awal saja. Ya. Itu aja Pak Budi. Ya Bu, karena ini mohon izin menyampaikan juga ada juga masukan dari dosen, karena proposal itu kan sifatnya ya konten dari proposal itu kan masih lebih banyak muatan dari luar ya Bu ya, seperti memasukkan data dan fakta di latar belakang. Kalau metode penelitian juga kadang kan copas karena mungkin ada yang mirip-mirip yang sudah banyak digunakan oleh peneliti lain. Jadi kan yang membuat presentasi penelitian itu turun kan karena setelah ada analisis dan pembahasannya dari si penulis atau peneliti sendiri, sehingga kemudian presentasi penelitiannya dari bagian yang kita ambil dari sumber lain itu semakin menurun, ya kan seperti itu. Nah, jadi kemudian kalau hasil penelitiannya itu patokannya berapa Bu? Maksimalnya 20 apa 25%? 25 ya? Sesuai per 4 Pak, 25%. 25%. Kalau di atas 25 ditolak atau harus direvisi atau gimana? Enggak Pak, itu hanya sebagai informasi awal aja Pak Informasi Budi, awal bukan aja, ya? sebagai informasi awal kepada tim pengusul. Ya, baik Bu. Makasih untuk update-nya. Ya, kemudian yang kedua nih untuk para narasumber. Ini ada pengalaman nih yang dialami teman saya. Jadi dia itu menyerahkan karya tulisnya ya ke kampusnya untuk diuji turnitin gitu ya. Kemudian sehari 2 hari berikutnya dia dapat informasi tuh dari sekretariat yang uji turnitin. Pak, ini turnitin kami kok nggak bisa membaca sampai semua bagiannya Pak. Kok cuma sampai bab 2, katakanlah ada 5 bab. Kok cuma bisa baca sampai bab 2 ya? Ini kenapa kok nggak lazim, sehingga hasil turnitinnya itu kecil sekali. Gitu. Malah kemudian dikembalikan, coba deh Bapak uji turnitin sendiri ya. Karena di turnitin kami nggak bisa katanya. Gitu. Nah, teman saya kan jadi bingung. Lah, kalau begini kan yang bermasalah siapa gitu kan? Apakah settingan turnitinnya atau memang si artikel ini sama teman saya sudah diapa-apain dulu gitu ya. Nah mungkin ya kita nggak tahu ya yang terjadi itu sebenarnya apa. Tapi yang ingin saya tanyakan itu, kalau tadi yang disampaikan Pak Ambang itu bahwa di luar sana itu banyak ya yang menawarkan jasa untuk menurunkan turnitin Pak. Nah nggak apa-apa Pak, mungkin bisa dikasih gambaran ya atau clue-nya Pak ke kita. Itu diapain tuh oleh mereka itu Pak sehingga persentase turnitinnya bisa rendah gitu ya. Nah, ini kan sebagai antisipasi juga barangkali kalau kita tahu modus mereka untuk menurunkan turnitin itu, maka ini juga menjadi masukan buat kita gitu ya untuk mencegah Pak modus itu gitu, dengan men-setting turnitin yang ada di kita sedemikian rupa gitu, sehingga bisa mencegah kemungkinan adanya modus-modus yang sudah dilakukan oleh para penyedia jasa di luar sana. Demikian mungkin Pak Agung, Pak Ambang, monggo. Matur nuwun Pak Budi. Bapak Ibu, Pak Ambang. Siap. Mungkin Mbak Rima mau coba dulu. Ini kan teknis gitu. Oh, Mbak Rima ya. Mbak Rima, ya. Mbak Rima. Betul. Mohon mencoba untuk menjawabnya, Bapak. Jadi, kalau yang kami lihat ya selama ini, memang ada yang tidak bisa terbaca. Setelah kami cek itu karena
ya kami sampaikan saja di sini kalau itu karena memang bentuknya gambar. Jadi dibuat bentuk gambar gitu. Nah, ya mungkin saja ya Bapak Ibu. Ini kami pun belum gitu mendalam ya tentang itu, tentang trik-triknya mereka. Mereka memang punya trik tersendiri gitu. Soalnya memang di kami pun ada juga yang cuman berapa persen itu, cuman di bawah 10% itu juga banyak. Nah, ya kami kan tidak sampai mendetail ya mengeceknya. Mungkin saja ada beberapa bagian yang memang mereka coba untuk diubah menjadi gambar mungkin ya di dalam PDF atau di dalam Word-nya itu sudah dibikin gambar mungkin saja bisa, tapi kalau dia semuanya gambar itu memang tidak mau baca Turnitin. Tapi kalau yang tadi ada trik-triknya, salah satunya yang mungkin yang kami tahu seperti itu. Jadi ada beberapa yang mereka coba dibuat gambar seperti itu. Mungkin kalau dari kami. Mungkin Pak Ambang, silakan kalau ada tambahan. Izin Pak Budi dan Pak Agung barangkali mencoba menjawab. Ini kalau saya pribadi itu malah kelihatannya malah tahunya dari TikTok gitu Pak. Sebenarnya. Tapi malah artinya gini, maksudnya secara simulasi di Turnitinnya, sejujurnya saya belum pernah lakukan gitu ya. Artinya kalau di beberapa trik itu, misal nih, saya kasih contoh satu-satu, Pak Agung izin. Semoga ini bukan memberikan ini ya, bukan tanda kutip, mohon don't try this at home. Tapi ini ngerusak pasaran saya, Pak. Jadi misal di setiap kata itu dikasih titik, Pak Budi. Ya. Setiap itu kasih titik, terus nanti titiknya itu diwarnai putih gitu. Ya memang takes time ya, lebih maksudnya akan ada ekstra usaha di sana gitu. Cuman itu salah satu trik juga gitu. Jadi kasih titik di setiap katanya yang memang ada potensi kesamaan yang besar. Itu juga bisa jadi situ. Jadi dikasih titik terus itu nggak bisa Pak Ambang. Itu nggak bisa Pak Ambang. Saya udah nyoba nggak bisa itu. Udah pernah coba yang ini berarti. Atau kalau titik di spasi dan ya artinya entah slash dan seterusnya itu Pak. Itu ada beberapa pendekatan yang demikian. Terus tadi misalnya Mbak Rima beberapa dirubah jadi image, tapi walaupun file PDF tapi itu image gitu di beberapa halaman image. Kalau image kayaknya nggak kebaca itu. Itu image. Atau kalau di password itu juga ini ya bisa malah nggak ke-detect full kalau beli password. Mungkin itu Pak setahu saya nggih Pak. Terlepas dari di belantara sana ada. Saya yakin kan juga pasti punya trik yang lain yang kita sendiri belum tahu. Mungkin itu Pak izin. Ya. Sebentar Pak Ambang. Orang tuh sampai dia nitiin, sampai ngasih slash segala macam itu, waduh, kalau bagi saya sih effortnya lebih mudah untuk parafrasa dibandingkan dengan nitiin gitu Pak. Itu kan bagi Pak Agung toh. Saya dapat informasi begitu, Pak Ambang, Pak Agung. Dulu kan Anda ya, kalau nggak salah narsum siapa gitu. Saya coba, saya tes Turnitin, tetap Pak ke-detect Pak. Oh, tetap ke-detect ya Pak ya? Coba aja kalau nggak percaya. Ya, tetap ke-detect itu Pak. Cuman kalau saya pribadi sih yang Pak, satu-satunya cara ngakali Turnitin itu ya diparafrasa aja. Toh gampang kok memparafrasa itu. Cuman kalau saya mungkin nih, kalau boleh saya memberikan masukan sih barangkali persepsi kita atas Turnitin yang harus kita ubah. Jangan Turnitin itu skornya kita jadikan sebagai tadi dibilang Pak Ambang tadi, harga mati. Nah, itu janganlah. Karena nanti kalau kita jadikan target, itu sudah menjadi, nanti kita mikirnya udah salah. Bagaimana kita ngakalin supaya dapat kecapai targetnya itu. Kita harusnya mikir, dalam Pak. Ada cerita lucu juga nih Pak Agung. Gimana Pak? Orang ngutip landasan teori nih Pak Agung ya. Landasan teori. Misalnya definisi pajak adalah bla 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 dalam kurung menurut Agung 2022. Diparafrase Pak. Lalu dibaca sama kebetulan Pak Agungnya baca. Loh, ini saya nggak bikin definisi begini ini sembarangan. Diprotes Pak sama penulisnya Pak. Itu. Nah, sementara kalau kita mau copas saklek begitu juga kena apa sih itu Pak? Itu Pak kelemahannya juga parafrase itu. Iya sih, cuman sebetulnya kalau kita itu terlalu banyak ngutip yang persis sama dengan apa yang ada di buku atau di jurnal atau di apapun itulah, itu nanti kita jadi kelihatan bodohnya Pak, karena kita malas mikir. Iya, karena jadi nggak menarik itu apa yang kita tulis, seperti yang dibilang Bu Diah tadi. Masa iya, isinya kok copas undang-undang semuanya, nah, itu opininya di mana dong, bahasanya di mana dong? Nah, seperti itu Pak jadinya Pak.
Ya Dan mungkin kalau demikian. sudah di paraphrase tetap aja kita harus nyantumin sumbernya ya Pak ya. Oh iya, itu harus Pak. Nyantumin sumber itu harus, karena kalau enggak kita berarti maling Pak. Plagiat tadi namanya. Plagiat, plagiaris kita itu sudah menjadi maling. Nah, jangan sampailah kita menjadi maling. Itu Bapak, menurut saya. Maling kalau malingnya permata sih mungkin masih worth it lah. Kalau dimaling kata-kata kan rugi banget kita Pak. Jadi rata-rata memang yang perlu diparafrase itu kan di bagian landasan teori sama data dan fakta itu. Nah, anak-anak KTTA itu kan landasan teorinya peraturan, data dan fakta. Biasanya itu yang dibanyakin. Gimana gitu. Ya. Itu. Tapi mungkin ini kita memang di PKN Fund kayaknya perlu ada satu divisi gitu yang bukan divisi sih ya, perlu ada satu bagian yang isinya membantu mahasiswa untuk menulis secara profesional. Wah, kayaknya begitu ya, secara profesional. Biasanya sih kalau di kampus-kampus kita dulu Pak Ambang ya, itu kan yang ngerjain di perpustakaan ya, ada layanan yang bantu gitu kan. Yang bantu, gimana cara melakukan parafrase, bagaimana cara mengutip, bagaimana cara membuat segala macam lah itu. Bagaimana Pak Agung katanya kan ada software juga Pak untuk parafrase. Itu recommended nggak Pak? Saya belum pernah nyoba. Iya, kalau saya bilang sih nggak ada recommended Pak. Ada sih kemarin saya tahu saya nama software-nya, tapi kalau begitu sih enggak lah, itu pasti ngaco lah ya. Ngaco lah Pak, pasti ngaco lah. Parafrase itu membutuhkan rasa bahasa Pak. Bahasa kerja begitu, rasa bahasa. Kayak kita nerjemahin ke apa? Translate Google kali ya. Nah, gitu Pak. Padahal parafrase itu enggak kayak gitu. Parafrase itu kita membaca satu konsep itu kita serap, kita pahami maknanya, kemudian kita tulis ulang dengan menggunakan kata-kata kita sendiri yang tidak sama persis dengan yang tidak sama dengan yang dipakai oleh si penulis asalnya. Bahkan kalau ini yang training yang pernah saya sampaikan sih ya, yang pernah saya peroleh, bahkan kalau kita mengganti kata-katanya tapi struktur katanya masih sama, itu masih dihitung plagiarisme, Pak. Walaupun kita mencantumkan sumbernya, plagiaris itu. Cuma ada potensi akal-akalan nih Pak. Jadi artikel yang disubmit untuk diuji Turnitin itu dia parafrase pakai software yang parafrasenya ngaco Pak. Karena petugas yang ngecek Turnitin juga nggak mungkin baca Pak. Iya, itulah Pak. Itulah kan? Kalau kita itu karena tulisnya diserahin ke dosen pembimbing itu beda lagi ya. Itu kan itu yang asli yang dikolaborasi. Itulah kalau kita menganggap similarity index sebagai target yang harus kita capai. Itu jadinya Pak, kita ngakali target itu. Padahal itu enggak. Itu sebagai alat bantu yang memberikan warning kepada kita, hati-hati loh, sekedar itu saja sih sebenarnya. Itu enggak Pak Ambang, betul enggak? Iya, lurus Pak Agung. Ya mungkin demikian Bapak Ibu, ini sudah jam 11:31. Wah, ini kayaknya alokasi waktu yang disampaikan oleh Bu Dia kan cuma 11:30 ya Pak Habibie ya? Iya Pak, siap Pak. Kan sudah korupsi 1 menit nih berarti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Tasya lagi nih. Terima kasih Pak Ambang, Pak Nur Arif, Pak Budiana, Mbak Rima. Monggo Mbak Tasya. Sebentar Bro, sebelum Mbak Tasya Bro. Itu ada usulan dari Mbak. Ntar dulu, Mbak Tasya nyala dulu. Ini punya Mbak Tasya. Ya, ini sekaligus nodong nih, boleh ke Pak Nur Arif atau Pak Christian Agung atau ke Pak Ambang atau dengan tim yang sama ya Mbak Rima ya. Misalnya Bro tadi Bu Indah itu tuh mengusulkan supaya bagaimana cara memparafrase dengan baik dan benar. Untuk weekly berikutnya daripada aku bingung nyari orangnya. Sampean bertiga gelem Rak? Manut Pak Ambang, Pak Nur Arif. Pak Agung jago tuh. Pak Agung jago tuh, jagonya tuh. Saya malah masih belajar ke Pak Agung kalau parafrase. Wah, misalnya Oke, kalau sendirian biasanya kayak itu Pak. Urusane iki wae, repot urusane ning. Cenok. Ya bertiga ya besok ya. Nah, ya siap Mas Habibie ya, mau dicatat ya. Oke, Pak Agung, Mas Ambang, Pak Nur Arif, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tasya.
Terima kasih Bu. Wah, luar biasa menarik ya Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak KAP yang juga merangkap sebagai moderator. Tentunya kepada Pak Ambang, Pak Nur Arif, Mbak Rima, atas knowledge sharing dan juga diskusi yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pembahasan menarik yang telah disampaikan terkait dengan Turnitin dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada Bu Diah, Kepala Satuan, Kaprodi, Kepala Unit, Bapak Ibu dosen, hadirin sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Harapan kita semua tentunya dengan pemahaman dan inspirasi yang telah disampaikan pada hari ini dapat mengubah persepsi kita tentang Turnitin, bahwa Turnitin itu bukan merupakan momok, monster, ataupun harga mati begitu ya, tetapi merupakan tools yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki tulisan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Hari ini ada kegiatan coloran bareng anak asrama, semua ramai saling bercengkrama. Terima kasih Pak Agung, Pak Ambang, Pak Nur Arif, Mbak Rima, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Bapak Ibu, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak semuanya. Agung, Pak Ambang, Pak Nur Arif, Mbak Rima.